Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah ya kita bisa bertatap muka untuk yang perdana, untuk yang pertama kali. Walaupun mungkin sebagian belum mengenal saya, belum pernah bertemu, alhamdulillah kita bisa menjalin silaturahmi, kita bisa berkenalan. Semoga kita semuanya, mohon maaf mungkin audionya dimatikan dulu ya. Ya, dimatikan aja semua, Ustaz. Baik, mohon maaf saya matikan semuanya biar lebih kondusif. Alhamdulillah Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Khairul Anam, biasa dipanggil Anam ya. Saya asli dari Tegal, kemudian pendidikan bisa dibaca Bapak Ibu semuanya, di buku juga ada agar kita lebih mengenal ya. Alhamdulillah pada hari ini kita insya Allah punya niat yang baik. Bersama-sama kita akan belajar memahami Al-Quran atau menerjemah Al-Quran. Ya, tujuannya adalah agar Bapak Ibu ketika membaca Al-Quran faham apa yang dibaca tanpa harus melihat terjemahannya, ya, tanpa harus mondok, tanpa harus di asrama. Ya, insya Allah kita seminggu sekali, ya dengan fleksibel, insya Allah kita akan belajar untuk memahami, menerjemahkan Al-Quran dengan metode Al-Ijaz. Ya. Jadi metode ini alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilham atau memberikan ilmu kepada saya, tentu melalui guru-guru kami ya dulu ketika di pesantren, ketika kami belajar. Alhamdulillah ini sudah diuji coba, sudah dipraktekkan dari tahun 2015 sampai sekarang. Alhamdulillah banyak yang sudah bisa menerjemah Al-Quran. Ya, walaupun tidak 100%, tapi alhamdulillah dengan pertemuan yang tidak lama, ya, satu level atau dua level. Satu level kita itu 20 pertemuan atau satu juz. Kalau dua level berarti 2 juz. Itu alhamdulillah sudah sangat lancar menerjemahkan Al-Quran. Alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah, kemudahan dari Allah ya, dan kesabaran dari Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa menikmati bacaan Al-Quran, memahaminya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah jadwal kita rutin ya, setiap hari Kamis pukul 1 siang sampai pukul 3, insya Allah 2 jam ini kita fokus untuk belajar menerjemah Al-Quran. Kita belajar nahwu sorofnya. Ya, kita belajar gramatikal bahasa Arab beserta langsung kita aplikasikan di Al-Quran. Gitu ya. Nah, tentu nanti membutuhkan kesabaran dari saya pribadi dan juga dari Bapak Ibu. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai agar lebih berkah acara kita. Mari kita mulai dengan membaca doa raditu billah bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita masuk materi, ada sedikit muqaddimah ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita wajib
belajar bahasa Arab ini. Jadi bahasa Arab ini jangan kita katakan sunnah saja, ya. Karena bahasa Arab ini setiap hari kita pakai di dalam sholat, baik di dalam sholat, ketika kita berdoa, ataupun ketika kita membaca Al-Quran. Nah, alasan yang pertama adalah agar kita faham Al-Quran dan hadis, Bapak Ibu. Ya, Al-Quran adalah kitab suci kita. Hadis itu adalah penjelas dari Al-Quran. Di dalam surah Yusuf ayat 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami menurunkannya, ya, menurunkan Al-Qur'an sebagai Al-Qur'an yang berbahasa Arab. Ya, jadi Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur'an, tidak hanya diturunkan saja, ya, tidak hanya untuk dibaca saja, tetapi agar kamu mengerti, agar kamu memahami, ya, agar kamu mentadaburinya. Ini setelah difahami, setelah mengerti, maka diamalkan, begitu. Jadi kewajiban kita sebagai orang Muslim kepada Al-Quran itu adalah selain membaca Al-Quran, juga memahaminya. Jadi jangan berhenti, ya, baca saja kemudian tidak difahami, begitu. Agar kita bisa mengamalkannya, maka harus memahami dulu. Kemudian yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 Allah juga berfirman, "Dzalikal kitabul la raiba fih." Ya, hudal lil muttaqin. Ya, kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita. Bagaimana Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi kita sedangkan kita tidak memahaminya, kita tidak mempelajarinya. Nah, ini. Maka agar Al-Qur'an bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, maka harus kita fahami. Kita harus belajar bahasanya. Gitu ya. Harus belajar bahasa Arab itu. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah agar kita khusyuk di dalam sholat. Dan juga ketika kita membaca Al-Quran. Ya, kalau kita ingin khusyuk, Bapak Ibu, menikmati bacaan Al-Quran, khusyuk di dalam sholat, maka fahamilah apa yang kita baca. Gitu. Nabi pernah bersabda, "Laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha." Atau kama qala. Tidak ada bagi seorang hamba dari sholatnya kecuali apa yang dia fahami. Ya, seorang hamba tidak mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali yang dia fahami dari sholatnya itu. Makanya definisi khusyuk adalah kita memahami apa yang kita baca. Ya, kita mengerti, kita mengikuti bacaannya beserta pemahamannya. Begitu. Begitupun ketika kita membaca Al-Quran, kalau kita baca dengan memahami, ya, setiap kata kita tahu artinya, setiap ayat kita tahu, kita mengikuti kisahnya, itu lebih nikmat, ya, lebih menjadikan kita itu menyentuh, masuk ke dalam hati. Makanya ada sebuah hadis, ya, yang mewanti-wanti kita sebagai kaum muslimin bahwa nanti di akhir zaman ada orang-orang yang pandai membaca Al-Quran, indah membaca Al-Quran, hafal Al-Quran. Ya, tetapi bacaannya tidak sampai ke hatinya, ya, baru sampai kerongkongannya saja, ya, baru di lisannya saja. Kenapa? Karena mereka membaca tetapi tidak memahaminya. Mereka membaca tetapi tidak mengamalkannya, mengamalkan isinya. Nah, jangan sampai kita masuk kepada ancaman hadis tersebut. Orang-orang yang hanya membaca Al-Quran saja, tidak memahaminya dan tidak mengamalkannya. Berikutnya, agar kita tidak salah ketika membaca Al-Quran. Ya, kalau kita membaca Al-Quran salah sedikit saja itu bisa merubah arti. Ya, seperti di dalam surah Ibrahim ayat 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Itu ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, pasti akan kami tambah nikmat kalian. Wala in kafartum, dan jika kalian kufur,
Inna adzabi lasyadid. Sungguh azabku sangat keras, sangat pedih. Nah, di sini kalau kita mengucapkan syakartum, shinnya yang asalnya besar ya, shin besar ada titik 3, tapi kita baca ringan tanpa titik ya, sakartum, la in sakartum. Ini artinya sudah jauh, sudah berbeda jauh. Ya, yang harusnya kalian bersyukur, syakartum, menjadi kalian mabok, sakartum. Ya, jadi jika kalian mabok, maka kami tambah maboknya kalian. Nah, ini artinya kan jauh. Nah, makanya dengan kita belajar bahasa Arab, kita bisa membedakan ya antara bacaan yang benar dengan bacaan yang salah, sehingga tidak salah membaca dan akan merubah artinya gitu. Kemudian selanjutnya Al-Qur'an itu mudah ya. Mungkin selama ini ada di antara Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa Arab, belajar menerjemah Al-Qur'an. Tetapi kok sulit ya, belum mendapatkan kemudahan. Padahal Allah sudah jamin ya. Allah mengulang-ulang di dalam surah Al-Qamar sebanyak 4 kali ya, bahwa Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari ya, untuk direnungi, untuk dibaca, untuk dihafal, untuk difahami. Dan siapakah yang mau mengambil pelajaran? Kata Allah, walaqad yassarnal Qur'an. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an lidzikri, untuk peringatan atau untuk pelajaran ya, untuk dipahami, untuk dibaca, untuk dihafalkan. Makanya kita lihat banyak anak-anak kecil yang hafal Al-Qur'an gitu. Anak-anak kecil ya membaca Al-Qur'an dengan sangat fasih begitu. Nah, begitu pula tidak menutup kemungkinan Al-Qur'an juga mudah untuk difahami. Selain mudah dibaca, mudah dihafal, dan pasti mudah difahami gitu. Bahasanya mudah, tidak sulit gitu. Karena Allah sudah memudahkannya, dan ini janji dari Allah. Ya, ketika Allah berjanji, Allah tidak akan mengingkari. Pertanyaannya, fahal mim muddakir, adakah yang mau mempelajarinya gitu. Kalau kita selama ini masih merasa sulit memahami Al-Quran, sudahkah kita belajar? Jangan-jangan kita belum maksimal dalam belajar. Kita masih setengah-setengah dalam belajar. Gitu. Maka insya Allah kita bersama-sama mulai hari ini untuk bersemangat untuk memahami atau belajar memahami Al-Quran sedikit demi sedikit. Gitu. Berikutnya, nah, apa rahasia mudahnya Al-Quran? Tadi sudah Allah janjikan kepada kita semuanya. Al-Quran itu mudah. Tidak mungkin Allah menurunkan kitab suci yang hanya difahami oleh segelintir orang saja. Yang hanya difahami oleh para ulama saja. Atau para ustadz saja. Tidak mungkin. Ya. Allah ketika memberikan kitab suci kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, pasti kitab suci itu mudah dipahami oleh semuanya, karena Islam Al-Quran itu untuk semuanya, tidak untuk golongan tertentu saja. Nah, apa rahasia mudahnya Al-Quran? Yang pertama, kosakatanya sedikit, ya. Jumlah kosakata bahasa Arab itu jutaan, ya, bahkan mungkin ratusan juta. Nah, ternyata Allah hanya menggunakan 78.486 kata, ya. 78.485 kata. Nah, ini tidak ada 100.000 ya, berarti sangat sedikit sekali. Ya, bahkan ada yang memprosentasekan ini sekitar 2,25% dari jumlah kosakata kamus terbesar bahasa Arab. Itu cuma 2,25%. Jadi kalau kita ingin menguasai Al-Quran itu sangat mudah. Kosakatanya dikuasai dulu. Nah, apalagi nanti di dalam metode kita itu kita akan memfokuskan 3 hal. Yang pertama, kosakata populer Al-Quran. Yang kedua, domir atau kata ganti. Dan yang ketiga adalah tasrif atau perubahan kata. Itu. Kuasai 3 itu aja Bapak Ibu. Ya. Kosakata populer Al-Quran, domir atau kata ganti, dan tasrif. Kalau menguasai 3 ini, itu udah tenang insya Allah. Mudah untuk menerjemahkan Al-Quran gitu. Terkadang kita belajar menerjemah Al-Quran, banyak teori-teorinya, banyak
kaidah-kaidahnya, sehingga ya kita pusing dulu dengan kaidahnya. Padahal dulu Bapak Ibu ketika belajar bahasa Indonesia, ketika masih bayi ya, atau ketika masih balita, ketika belajar ngomong, belajar berbicara, itu kan nggak perlu belajar kaidah-kaidah yang rumit, jelimet, udah langsung praktek aja. Nah, mendengar, menyimak, lama-lama bisa sendiri tanpa harus belajar kaidahnya. Tapi bukan berarti kita di sini tidak belajar kaidah. Tetap kita belajar kaidahnya, tetapi jangan terlalu pusing dengan kaidah. Tetapi justru langsung kita belajar kaidah sedikit, paling setengah jam, nanti sisanya untuk praktek menerjemah Al-Quran. Target kita setiap pertemuan itu 1 halaman, ya 1 kaca. Kalau Al-Quran itu kan 1 juz ada 20 kaca, ada 20 halaman. Jadi 20 pertemuan Bapak Ibu sudah menguasai 1 juz dari Al-Quran. Juz pertama ya surah Al-Baqarah. Nah, dan kalau Bapak Ibu menguasai juz pertama, ini kosakata Al-Quran sudah banyak dikuasai gitu. Selanjutnya, dan ternyata ini menurut penelitian para ulama, bukan asal ngomong saja, tetapi ini penelitian para ulama setelah dihitung-hitung ya di dalam Al-Quran. Ternyata kosakata Al-Quran yang 30 juz itu 80% ada di dalam surah Al-Baqarah. Gitu. Makanya kita prakteknya bukan di juz amma, ya, yang ayatnya, yang suratnya pendek-pendek, tidak. Tetapi kita justru prakteknya pada surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena ternyata 80% kosakata Al-Quran ya dari 78.485 kata itu tersimpan di dalam surah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu kalau sudah menguasai terjemahan surah Al-Baqarah, maka surah-surah selanjutnya itu mudah ya. Surah-surah selanjutnya itu gampang karena 80% sudah dikuasai. Berikutnya, kosakata Al-Quran ini juga punya akar kata. Ya, setiap kata itu bisa menelurkan atau menurunkan kata-kata yang lainnya. Ya, contohnya kata qoro'a itu bisa menjadi iqra, artinya bacalah. Bisa menjadi qori, artinya pembaca. Bisa menjadi qiraah, artinya bacaan, dan seterusnya. Bisa menjadi puluhan kata atau bisa menjadi belasan kata dari satu kata. Sehingga nanti kita tidak perlu menghafal kosakata Al-Quran yang 78.000 itu. Ya, kita cukup menghafal pola-polanya, ya, kita menghafal domir-domirnya, itu sangat membantu sekali untuk menerjemahkan kata-kata di dalam Al-Quran dengan berbagai bentuknya. Selanjutnya yang terakhir adalah Al-Quran itu atau bahasa Arab itu secara umum itu ternyata banyak kosakata serapan. Ya, sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Ya, sehingga kita tidak perlu menghafal artinya. Kenapa? Karena sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita tidak perlu repot-repot menghafal kosakata yang sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Seperti Al-Kitabu, kitab, Al-Kursiyu, kursi, ya, Al-Masjid, masjid, Az-Zakah, zakat, As-Salat, sholah, dan lain sebagainya. Banyak sekali kosakata yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya. Sekarang kita akan masuk ke materi kita pada hari ini. Nah, tadi yang sudah kami sampaikan ya, bahwa metode kita ini fokus pada 3 hal ya. Untuk materi itu fokus pada 3 hal, dan ilmu itu fis sudur. Kata para ulama, al ilmu fis sudur, la fis sutur. Sehingga apa? Materi yang kita ajarkan yang tidak banyak ini harus dihafalkan. Harus dimasukkan ke dalam hati. Nah, karena ilmu seperti itu. Ilmu itu refleks. Kita ditanya, apa artinya ini, langsung tahu. Itu ilmu. Tapi kalau kita ditanya, kemudian ntar dulu ya. Saya buka bukunya dulu, saya buka kamusnya dulu. Itu bukan ilmu. Gitu. Makanya metode kita itu setiap yang kita pelajari langsung dimasukkan ke dalam hati. Fis sudur. Al ilmu fis sudur. Ilmu itu di dalam hati. La fis sutur, bukan di dalam buku. Makanya Bapak Ibu ya, kami haramkan ya ketika pelajaran membuka terjemah Al-Qur'an, tidak boleh ya. Tidak boleh ketika kita sedang mengajar kemudian Bapak Ibu melihat terjemah Al-Qur'an, tidak boleh. Kenapa? Karena akan menjadikan kita itu
manja, menjadikan kita itu bergantung dengan terjemahan, sehingga tidak akan bisa-bisa nanti, ya. Kecuali kalau tidak sedang pelajaran, ya, mungkin bukan sedang pelajaran dengan kita, mungkin sebelumnya atau setelah pelajaran ini, silakan buka terjemahan, silakan, ya. Tetapi kalau sedang pelajaran, kita sedang latihan, jangan sekali-kali membuka terjemahan Al-Quran, karena akan menjadikan kita itu bergantung, ya, dengan terjemahan itu, sehingga tidak akan bisa-bisa. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah ini adalah kosakata populer Al-Quran. Jumlahnya tidak banyak, ya, tidak ada 100 kata, tetapi ini sudah mewakili puluhan ribu kosakata Al-Quran, ya, dari mulai kata depan atau huruf jar, kemudian kata sambung dari kanan, ya, min, an, ila, ka, ala, fi, hatta, bi, lila, ya. Di buku itu mohon maaf Bapak Ibu ada sedikit revisi, ya. Buku yang sudah Bapak Ibu terima itu ada sedikit revisi, seperti kata depan ini ada tambahan seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah, revisinya sudah saya kirim, ya, berupa PDF. Bapak Ibu kalau ada di grup sudah, insya Allah sudah menerima, ya, PDF-nya, silakan di print. Nah, itu revisinya, ya, itu revisinya tidak banyak, yaitu agar apa yang di buku bisa diperbaiki begitu. Ya, di buku ada, ini saya lupa bawa buku, jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat di daftar isi tentang materi pertama adalah kosakata populer Al-Qur'an gitu, ya. Tapi kita lihat aja di layar, ya, sudah lihat semua, ya, di layar, ya. Nah, ini dihafalkan Bapak Ibu. Dan dihafalkan, kita belajar bahasa itu tidak boleh dengan tegang, ya, tidak boleh dengan apa namanya, tapi harus dengan santai, ya, dengan enjoy, ya. Tidak perlu kita wah harus langsung bisa hari ini, tidak harus. Metode kita tidak harus seperti itu. Tapi boleh santai. Semua sekarang belum hafal nggak apa-apa. Yang penting dilatih terus, besok mungkin hafal, besoknya lagi mungkin hafal terus gitu, ya. Insya Allah lama-lama juga hafal. Karena ini juga kita akan ulang-ulang terus, ya. Sebelum kita pelajaran kita ulang-ulang ini, atau bahasa Jawanya itu lalaran dulu. Lalaran kosakata ini dan juga materi-materi kita gitu. Jadi nanti materi yang kita sampaikan Bapak Ibu itu dilalarankan semua seperti ini. Ya, kita akan menghafal pertama ini kata depan, ya, atau huruf jar. Nah, ini cara menghafalnya begini Bapak Ibu. Min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Ya, ini kita ngambil nada dari sholawat, ya. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi. Oke, coba kita baca bersama-sama Bapak Ibu, boleh audionya dinyalakan. Kemudian kita baca bersama-sama agar cepat hafal, ya. Kalau sekarang belum hafal nggak apa-apa. Boleh besok diulang lagi, besoknya diulang lagi. Insya Allah kita ketemu minggu depan, insya Allah minggu depan sudah hafal gitu, ya. Oke, saya contohkan dulu, ya. Min andari ila kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga,
bi dengan lila bagi. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan lila bagi. Coba lagi. 1, 2, 3. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan lila bagi. Oke, lagi. 1, 2, 3. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan lila bagi. Coba, ada yang sudah hafal? Ya, kasih contoh yang lain ya, biar yang lain juga semangat dan Coba, hafal Sat. juga. Silakan Pak siapa? Ilyasa. Pak Ilyasa. Ya, di Bandung ya. Silakan Pak Ilyasa. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan lila bagi. Iya, mumtaz. Bagus. Ada yang lain? Silakan. Ya. Silakan Ibu Siti Sumailah dari Cilacap. Bu siapa? Susi. Ibu Susi Cempaka di Putih. Cempaka Putih. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Min dari ila kepada ka seperti ala di atas, bi di dalam, hatta sehingga, bi dengan lila bagi. Iya, mumtaz. Bagus. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan kata berikutnya ya. Ini ada contoh-contoh kalimatnya di buku. Silakan dilihat di buku. Ada contoh kalimat penggunaan kata depan atau huruf jar. Ya, min. Contoh kalimatnya apa? Ana min Jakarta, seumpama. Saya dari Jakarta. Ila, ya. Ila berarti apa? Contohnya ana ila al masjid, saya ke masjid. Nah, bisa juga. Dan seterusnya, boleh dilihat di buku contohnya. Ya, jadi kita di sini cuma menghafal ini dulu untuk penjelasan contoh kalimatnya. Bapak Ibu boleh dibaca di buku. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut tentang tadi yang sudah saya sampaikan? Ada? Ya, silakan Pak. Untuk huruf jar itu ini aja Ustaz ya? Nggak ada tambahan lagi ya? Ada, cuma ini yang populer. Kita hanya memberikan yang populer. Ada yang lain, cuma kita hafalkan yang populer. Gitu Pak. Gitu ya. Apa Ustaz? Ila jadi bisa ke, bisa kepada ya? Ya, bisa ke, bisa kepada. Bisa ke, bisa kepada. Huruf jar itu kan huruf sambung atau kata depan sih? Ya, orang kadang menerjemahnya ada yang kata sambung, ada yang kata depan. Kalau saya pakainya kata depan. Kenapa? Karena huruf jar itu dia itu selalu di depannya kata. Selalu di depannya kata benda sebelumnya. Gitu. Dia kalau nggak di depan kata nggak bisa. Harus di depan kata. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus nempel dengan kata benda, dengan isim. Ya. Contohnya dengan kata Jakarta, min Jakarta. Tidak bisa dia min aja. Min dari
Dari saja nggak bisa, harus terletak di depan sebuah kata gitu. Kadang ada yang menerjemahkan kata sambung, silakan aja gitu. Karena kalau dalam bahasa Arab namanya huruf jar. Kenapa dinamakan huruf jar? Karena setelahnya itu ada isim yang hukumnya jar. Jar itu kasroh gitu akhirnya. Al-masjid menjadi al-masjidi. Minal masjidi, asalnya al-masjidu jadi al-masjidi karena ada min gitu. Itu. Kenapa Berarti di dinamakan depan. jar? Apa Ustaz? Berarti yang paling tepat adalah kata depan ya, bukan kata sambung. Saya nggak bilang paling tepat, cuma menurut saya lebih tepatnya kata depan. Mungkin kalau orang lain bilang kata sambung ya silakan aja, gitu. Iya, Apa Ustaz? ya silakan. Jadi huruf jar ini menjadi ciri dari Isim. satu isim ya? Iya betul. Ciri isim salah satunya adalah huruf jar. Semua setelah isim pasti setelah huruf jar pasti isim. Iya betul. Itu ya. Oke. Jadi kalau mau nerjemah kata sambung juga boleh, tapi khusus untuk pelajaran saya, kelas saya, huruf jar itu namanya kata depan. Kalau kata sambung itu untuk huruf atof. Itu huruf atof. Kalau di ustadz lain semua Bapak Ibu belajar dengan ustadz lain, kata sambung itu huruf jar ya silakan aja, menyesuaikan dengan ustadznya gitu. Ya. Atof itu artinya apa sih Ustaz? Atof itu dia itu untuk menyambung satu kata dengan kata sebelumnya gitu. Contohnya saya datang, Muhammad dan Zaid datang. Jadi Muhammad dan Zaid itu disambung, dua hal yang harus bersamaan. Gitu. Ada kaitannya. Atof tuh? Hah? Apa artinya huruf atof? Huruf atof itu asalnya mengikuti. Sesuatu yang mengikuti itu atof. Gitu. Kalau kata pengikut kan kurang ini ya, kurang umum. Makanya saya terjemahkan dengan kata sambung. Jadi kalau saya sebut kata sambung di kelas saya ini artinya adalah huruf atof gitu ya. Oke ya. Oke. Contoh kalimatnya nanti bisa dilihat di buku gitu. Oke, sekarang kita akan menghafal kata sambung. Intinya Bapak Ibu yang terpenting adalah hafal makna dari kata-kata yang ada di depan kita ini. Gitu ya. Untuk contoh penggunaannya bisa dilihat di buku gitu. Baik. Sekarang kata sambung, saya contohkan cara menghafalnya. Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Oke, sekali lagi ya, nanti kita baca bersama-sama. Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Oke, sekarang kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Oke, sekali lagi nanti kita minta salah satu untuk membaca ya. 1, 2, 3. Dan summa kemudian
Fa maka lakin tetapi bal justru Au am atau la tidak imma ada kala. Oke, yang sudah hafal silakan. Allah Mbak Intat. Silakan Ibu. Dan suma kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Ya, mumtazah, bagus. Yang lain silakan. Coba Ustadz. Ya, Ibu siapa? Fatimah Ustadz. Ibu Fatimah silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan suma kemudian maka lakin tetapi bal justru atau tidak lima ada kala. Iya, mumtaz. Bagus. Satu lagi silakan yang lain. Silakan satu lagi. Ustaz, Ya, silakan Bu. Pak. Pak siapa? Andi. Pak apa? Andi. Pak Andi. Ya, Pak Andi di mana ya? di Depok sama Pak Depok. Rizal. Oh, Pak Rizal. Ya. Silakan Pak Andi. Ya. Dan summa kemudian fa maka lakin tetapi bal justru au am atau la tidak imma ada kala. Iya, mumtaz. Bagus. Oke, yang lain kalau belum hafal nggak apa-apa, diulang-ulang terus sampai nanti lama-lama insya Allah hafal. Berikutnya kata tunjuk. Ya, kata tunjuk ini namanya isim isyarah bahasa Arabnya. Isim isyarah atau kata tunjuk. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Oke, sekali lagi nanti kita bareng-bareng ya. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Baik, bersama-sama Bapak Ibu. Ya, boleh dinyalakan audionya. Kita baca dengan kompak. 1, 2, 3. Hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, dzalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini,
Zalika di sana. Oke, lagi. Hadza ini lelaki, hadihi ini perempuan, dalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu. Hauna di sini, hunalika di sana. Ada yang sudah hafal? Coba. Silakan Bu. Azat. Ada ini lelaki. Hazihi ini perempuan. Zalika itu lelaki. Tilka itu perempuan. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Huna di sini, hunalika di sana. Iya, bagus. Tuntas. Yang lain silakan. Hadza. Insyaallah hari ini kita sampai keterangan waktu ya. Qabla, ba'da, inda. Silakan, satu lagi. Hadza ini lelaki. Hadi. Silakan. Dalika. Pak Fatur Rahman silakan. Haza ini lelaki, hazihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di sana. Iya, mumtaz. Bagus. Berikutnya kata penghubung ya. Tanya dulu Ustaz. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Di buku saya lihat hazanya itu harokatnya satu. Ustaz apa namanya? Panjangnya tuh miring gitu. Sebetulnya berdiri atau Berdiri. Yang benar ya, berdiri. mestinya ya. Berdiri. Hadhihi juga berdiri ya mestinya. Iya, ya? berdiri juga. Berdiri juga. Syukran Ustaz. Haza. Ada pertanyaan lagi silakan. Sebelum kita lanjut. Tadi isim isyarah itu apa ya, Ustaz? Kata tunjuk. Isim Kata isyarah, tunjuk. kata tunjuk. Ada pertanyaan silakan. Kalau haula itu normal aja ya Ustaz ya. Haulai. Enggak berdiri dia haulai. Haknya enggak. Hanya panjang sebenarnya. Haulai. Haula itu hanya panjang juga. Iya, cuma kalau kita menyesuaikan lagu jadinya tidak panjang. Oke. Hauna, hahuna. Hahuna panjang juga. Hahuna panjang. Syukran Ustaz. Ya. Dalikal kita bula. Hudal lil muttaqin. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Kata penghubung berikutnya. Kata penghubung itu isim mausul. Ya, isim mausul. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang man orang yang
Alladzi orang yang orang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Satu lagi, nanti kita bersama-sama. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Lagi. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke, sekali lagi. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke, silakan yang sudah hafal. Coba Ustaz. Silakan Pak Ilyas saya. Siapa? Iya Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya. Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Iya, bagus. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa ajarkan ke anak-anak ya. Mungkin punya anak-anak didik ya, atau kepada yang lain gitu. Kalau anak-anak itu cepat sekali untuk menghafal ini. Ya, jadi ini sebagai dasar, sebagai modal untuk bisa menerjemah Al-Qur'an. Baik, silakan yang lain. Afan. Silakan yang lain. Boleh Ustaz. Silakan Ibu. Bismillah. Allazi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, allazina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Iya, bagus. Mumtaz. Terakhir, Bapak Ibu, adalah keterangan waktu atau dzaraf zaman. Ya, yang punya buku mungkin bisa dilihat halaman berapa ya? Ada yang buka buku, silakan. Dibuka halaman berapa? Halaman 18. 18, ya. Boleh dilihat di halaman 18. Nah, al-ilmu fis sudur, ilmu di dalam hati. Kita hafalkan ya. Jadi kalau buku sudah ada, tutup dulu. Nah, kita hafalkan dulu. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Oke, sekali lagi. Qabla sebelum, ba'da sesudah, hingga ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang. Oke, bersama-sama. 1, 2, 3.
Qobla sebelum sesudah dan ketika Al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang Qobla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Sekali lagi. Qobla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Oke. Ustaz Afwan, indah itu kalau di sisi indah juga bukan? Ya, indah bisa artinya di sisi. Tergantung konteks kalimatnya. Dia artinya bisa ketika, bisa di sisi, tergantung konteks kalimatnya. Kalau artinya di ketika berarti dia termasuk dorof zaman. Keterangan waktu. Tapi kalau di sisi berarti dorof makan. Keterangan tempat. Tuh. Nanti setelah ini dorof makan, keterangan tempat. Ini masih dorof zaman. Iya. Oke, silakan yang sudah hafal. Coba ya Ustaz. Ya, silakan Bu. Qobla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Iya, ahsanti. Mumtazah. Bagus. Yang lain silakan. Saya Ustadz. Silakan Ibu Siti Jumailah. Qobla sebelum ba'da sesudah hingga ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobah pagi nahar siang. Iya, Mumtaz. Nah, coba ada pertanyaan nggak sampai di sini? Materi kita cukup sampai 5 kelompok kata ini. Dari mulai kata depan atau huruf jar, kata sambung, huruf athof, kata tunjuk, isim isyarah, kata penghubung, isim mausul, dan kata keterangan waktu atau dorof zaman. Saya tanya yang ini Ustadz, kata Silakan. penghubung tuh man bisa siapa ya Ustadz? Ya, man juga bisa siapa, tapi dia sebagai kata tanya. Fungsinya sebagai kata tanya. Kalau sebagai penghubung, artinya orang yang. Gitu. Atau barang siapa juga boleh. Barang siapa. Tergantung konteks kalimatnya. Ada pertanyaan? Silakan. Tanya Ustaz. Kalau yang jar tadi kan dia mengkasrohkan. Iya. Kalau yang atof dia membuat perubahan apa? Nggak ada. Kalau atof nggak ada perubahannya. Atof nggak? Nggak ada. Oke. Nggak ada perubahannya. Qoblah, zaman? Kalau dorof sama seperti jar. Dia nanti dibaca kasroh. Kasroh. Qobla sholati. Nah, jadi kasroh. Sama seperti huruf jar. Baik, ada lagi? Baik, kalau nggak ada kita baca bersama-sama dari huruf jar. Dari kata depan sampai keterangan waktu atau dorof zaman. Baik. Bersama-sama Bapak Ibu, dinyalakan audionya, kita baca dengan kompak. 1, 2, 3. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas, fi di dalam atas bi dengan ila bagi wadah maka kemudian fa maka lakin tetapi
bal justru au la tidak imma ada kala hadza ini lelaki hadhihi ini perempuan zalika itu lelaki tilka itu perempuan haulai mereka ini ulaika mereka itu hauna di sini hunalika dan di sana allati orang yang lelaki allati orang yang perempuan alladzina orang-orang yang apa yang orang yang qabla sebelum ba'da sesudah indah ketika al-an sekarang yauma hari laila malam sobat pagi nahar siang. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti kita sebelum pelajaran akan mengulang-ulang ini lagi ya, biar betul-betul hafal. Kata orang Jawa itu lotok, benar-benar lotok. Baik, selanjutnya kita akan latihan menerjemah dari surah Al-Fatihah ya. Barangkali ada yang belum tahu arti Al-Fatihah, kita pelajari ya. Dari ayat pertama surah Al-Fatihah dari Bismillah. Nah, cara mengajarkannya untuk pemula betul ya, pemula banget Bapak Ibu. Caranya adalah pertama memperdengarkan dulu, gurunya memperdengarkan dulu. Nanti muridnya menyimak. Mungkin Bapak Ibu mengajar anak, mengajar siswa gitu ya. Caranya diperdengarkan dulu, siswanya menyimak. Setelah itu gurunya membacakan, siswanya menirukan. Ya. Setelah itu ketiga siswanya bersama-sama membaca itu. Nah, sekarang disimak dulu ya. Anggap saja ini belum tahu artinya seumpama Bapak Ibu. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Oke, sekarang ditirukan. Tadi sudah diperdengarkan 2 kali, sekarang ditirukan 2 kali juga. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu silakan menirukan. Bismi dengan nama, silakan. Bismi dengan Allahi Allah Allahi Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Bismi dengan nama Bismi dengan nama Allahi Allah Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Ar-Rahim Maha Penyayang. Oke, sekarang bersama-sama. Bapak Ibu bersama-sama. 1, 2, 3.
Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Maha Pengasih Ar-Rahimi Maha Penyayang. Sekali lagi. Bismi dengan nama Allahi Allah Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Ya, insya Allah sudah hafal semua. Silakan yang mau membaca. Coba Bapak Ibu. Sebutkan namanya. Asalnya. Harus pakai lagu ya Ustaz? Ya, kalau bisa pakai lagu biar lebih enjoy gitu. Tapi kalau nggak mau pakai lagu boleh, silakan. Ya, saya Dini Ustaz. Silakan Ibu Dini. Bismi dengan nama Allahi Allah, Ar-Rahmani Maha Pengasih, Ar-Rahimi Maha Penyayang. Iya, bagus. Coba Ibu rangkai menjadi kalimat. Kalimat yang baik dan benar. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesianya? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya, bagus. Jadi terkadang dalam menerjemahkan itu ada sedikit tambahan gitu ya, Bu. Tadi kan Ibu menambahkan yang, kata yang gitu. Nah, itu sudah betul. Karena sebenarnya itu kalau kita sudah tahu arti perkata, nanti secara refleks ya ketika kita menyusun itu ada ada sedikit tambahan itu nggak apa-apa. Yang penting tidak merusak artinya. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Terkadang di Al-Quran terjemah seperti itu. Lagi Maha Penyayang. Atau yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu juga boleh. Gitu ya. Bahkan di sebagian Al-Quran ada yang menambahkan dengan menyebut. Gitu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Atau lagi Maha Penyayang. Itu sudah betul. Tapi itu kadang-kadang nggak persis ya Ustadz ya. Kadang-kadang terjemahan itu tidak persis seperti kata yang sesungguhnya gitu kan. Iya, makanya kita belajar bahasa Arabnya, kita belajar asal maknanya biar kita lebih mendalam mengerti maknanya gitu. Agar kita tahu asal katanya artinya dari mana gitu. Jadi ketika kita terapkan dengan kalau kita sudah menghafal, sudah menguasai terjemahan Al-Baqarah sumama, kita menerapkan ke surat yang lainnya mudah gitu. Tapi kalau mohon maaf Bapak Ibu belajar bahasa Arab dari terjemahan Al-Qur'an itu pusing. Karena apa? Karena terjemahannya sudah diolah. Betul, Ustaz. Di Al-Qur'an itu terjemahan sudah diolah. Jadi kita nggak tahu asal usulnya. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab itu tahu asal usulnya gitu. Kita latihan menyusun sendiri gitu. Ya, lebih baik kita berusaha menyusun sendiri daripada kita sudah disediakan susunan yang walaupun bagus ya dari Kemenak gitu. Itu tidak melatih kita untuk belajar menerjemah atau belajar memahami gitu. Itu ya. Baik, selanjutnya ini juga sebenarnya sudah pada tahu ya artinya ya. Alhamdulillah artinya apa coba? Segala puji gitu ya. Asalnya itu artinya puji aja. Ya. Karena ada al, ini menunjukkan makna segala, semua. Segala puji. Artikan segala ya Ustaz. Iya, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya. Di sini al di sini artinya segala. Segala puji lillahi artinya apa? Bagi Allah. Bagi Allah. Berarti berapa kata ini? Dua. Apa dan apa? Li dan Allah. Ya, ini ada li nih, cuma tidak nampak ya. Li ditambah dengan kata Allah. Tulisannya jadi lillah. Jadi asalnya kayak gini. Lillahi. Li ini tadi kita sudah hafalkan. Lila bagi, gitu kan? Yeah. Min dari ila kepada nanti terakhirnya lila bagi. Lillahi bagi Allah. Ini Allah sudah jadi bahasa Indonesia. Ya sudah akrab sekali. Robbi artinya apa?
Tuhan. Tuhan. Nah, Robbi ini juga sudah jadi bahasa Indonesia. Kalau Rob ini Tuhan dari sisi Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rizki. Gitu. Tapi kalau ilah itu juga artinya Tuhan. Ilahun. Ya, la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Itu juga artinya Tuhan, tapi dari sisi Allah yang berhak disembah. Nah, jadi berkaitan dengan ibadah. Kalau berkaitan dengan ibadah itu ilah. Tapi kalau berkaitan dengan Allah Maha Pencipta, Allah Maha Mengatur, itu Rob. Gitu. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasanya itu tahu arti apa namanya secara detailnya. Tapi kalau kita langsung terjemah gitu ya, itu kan sama aja. Rob artinya apa? Tuhan. Ilah artinya apa? Tuhan. Bedanya apa? Nggak tahu. Gitu. Tapi kalau kita Ar-Rahman ini kan tadi artinya apa? Maha Pengasih. Ar-Rahim Maha Penyayang. Bedanya apa? Kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk semua makhluknya di dunia. Ya, untuk yang kafir, untuk yang beriman, untuk yang maksiat, untuk yang taat, ya, untuk hewan, untuk manusia, semuanya dikasih. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang beriman saja nanti di akhirat. Ya. Kasih sayang Allah untuk orang yang beriman saja dengan memberikan syafaat masuk ke dalam surga. Orang kafir nggak dikasih. Ya, orang kafir itu tidak dikasih. Tapi kalau di dunia orang kafir dikasih. Ya kan? Orang kafir bukan mentang-mentang dia kafir kemudian nggak makan. Enggak. Orang kafir dikasih rizki. Orang kafir dikasih rumah, dikasih nikmat. Ya, orang mukmin juga sama. Gitu. Orang yang maksiat tetap dikasih nikmat. Orang yang taat dikasih nikmat juga. Itu rahmannya Allah tidak pernah pandang bulu. Wah, kalau manusia kan mungkin ngasih tapi apa? Pilih kasih. Tapi kalau Allah tidak. Al-alamin artinya apa? Alam semesta. Alamin. Ini sebenarnya bahasa Indonesia ini. Alam. Ini kalau ada ya nun ini menunjukkan jamak. Ya nun. Alam-alam. Seluruh alam. Ya, alam manusia, alam jin, alam dunia, alam akhirat. Ya, Allah itu Tuhan seluruh alam. Gitu. Atau alam semesta. Apa Ustaz ini dia mufradnya apa yang alam? Alamun. Alif. Alif, ain, kemudian alif, kemudian lam, kemudian mim. Alamun. Oh, panjang ya A-nya. Sudah jadi bahasa Indonesia. Alam semesta. Ya, ya. Alam gaib, alam dunia gitu. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamina seluruh alam. Oke. Coba silakan yang mau nerjemah. Bapak Fathur Rahman silakan. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah Rabbi Tuhan al-alamin alam semesta. Iya bagus. Dirangkai Pak silakan. Alhamdulillah fil alamin. Ya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya bagus. Ar-Rahmani tadi sudah. Apa artinya? Yang Maha Pengasih. Ini untuk semua makhluknya. Ar-Rahimi. Yang Maha Penyayang. Ini khusus untuk orang beriman. Bagus. Maliki. Maliki artinya yang memiliki. Malik yang memiliki. Nah, ini bahasa Indonesia sebenarnya. Memiliki itu bahasa Arab dari Malaka. Yang memiliki dia kedudukannya apa ya Ustadz ya? Maliki ini sifat, ini naat. Kata naat, sifat. ya? Kata sifat. Dalam bahasa Arab itu ada namanya naat. Naat itu kata sifat. Kalau dalam bahasa Indonesia ada namanya menerangkan dan diterangkan. Ada kata yang menerangkan yaitu kata sifat dan yang diterangkan namanya mausuf yang disifati bahasa Arabnya. Ada sifat mausuf atau naat man'ut. Kalau bahasa Indonesia menerangkan diterangkan. Nah, kalau kata sifat itu menerangkan. Kalau yang diterangkan itu di sini Allah. Allah diterangkan dengan sifat apa? Ar-Rahman.
dengan Maha Pengasih seluruh makhluknya. Ar-Rahim, Maha Pengasih kepada orang beriman saja. Allah juga sifatnya selain itu juga Malik. Allah adalah yang memiliki. Nah, Malik dari kata apa? Malaka. Nanti kita pelajari tentang perubahan Malik dari kata malaka gitu. Malik yang memiliki yaumi. Yaumi tadi sudah kita pelajari. Hari, ad-dini. Agama. Ad-din di sini pembalasan. Terkadang artinya agama kan? Ya. Tetapi di sini konteksnya bukan artinya agama, tapi hari pembalasan, hari nanti dari kiamat. Ya, Allah yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Kenapa agama dinamakan ad-din? Karena agama mengajarkan balasan. Ya. Kita di dunia ini tidak sia-sia. Kita berbuat baik tidak sia-sia. Kita berbuat jahat juga ada balasannya. Nah, yaitu balasannya nanti di akhirat. Itulah agama gitu. Makanya dinamakan ad-din. Arti secara bahasanya itu pembalasan. Ad-din itu artinya balasan. Ya. Baik. Maliki yang memiliki yaumiddini hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan. Baik. Ada yang siap menerjemahkan dari bismi? Dari bismillah? Silakan. Coba ya. Ya, silakan Ibu siapa? Ibu Siti Romlah ya? Ya, Bu. Ya, Assalamualaikum wabarakatuh. Siapa? Waalaikumsalam. Silakan Bu. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Alhamdulillah segala puji lillahi bagi Allah, Rob al-alamin, alam semesta. Maliki yang memiliki yaumi hari adin, hari pembalasan. Iya, bagus. Coba dirangkai Bu, terjemahannya saja. Ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang memiliki hari pembalasan. Iya, bagus. Selanjutnya ayat kelima. Iyyaka. Ada yang tahu artinya iyyaka? Hanya kepada. Hanya kepada. Iya itu hanya kepada. Kalau ka, engkau, kamu. Nah, ini beda dengan kak yang seperti. Kalau kak yang seperti letaknya di depan kata. Kalau ini kan di belakang. Ya, ini dua kata ini. Iyaka hanya kepada, ka engkau Allah. Iyaka hanya kepadamu. Na'budu kami menyembah. Nah, kalau ada nun ini artinya kami. Nanti insya Allah kita pelajari. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami minta pertolongan. Iyyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan. Hanya kepadamu kami menyembah. Dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Oke. Silakan yang mau nerjemah. Baik, Ustaz. Silakan Bu. Susi. Ibu Susi, ya silakan Bu Susi. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, wa iyyaka hanya kepadamu dan hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Ya, kalau dirangkai? Kalau hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Oke, bagus. Ihdina tunjukkanlah kami. Nah, ini artinya kami. Ihdina tunjukkanlah kami. As-sirata jalan. Al-mustaqima yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ihdina, tunjukilah kepada kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Iya, bagus. Sirata, jalan. Alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat. Alaihim, atas mereka. Ghairi, bukan. Al-maghdubi, yang dimurkai. Alaihim, atas mereka. Wala, dan bukan. Ad-dhalina, orang-orang yang tersesat. Oke. Oke, silakan. Yang sudah hafal, silakan. Angkat tangan atau sebutkan nama. Hah? Sirata, jalan. Saya Ya, bismillah. silakan, Bu. Ya, sirata, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, telah engkau beri nikmat alaihim, atas mereka, ghairi, bukan, al-maghdubi, orang-orang yang kau murkai, alaihim, atas mereka, wal, dan bukan, dhalin, orang-orang yang tersesat. Iya, coba dirangkai, Bu. Jalan-jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka, bukan orang-orang yang kau murkai, dan bukan orang-orang yang tersesat. Iya, bagus. Bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka dan Mereka bukan orang yang sesat, ya. Iya. Ya, Di sini ketika Allah berbicara, adab kita ya, adab kita kepada Allah, ketika berbicara nikmat, maka sandarkan kata Allah atau kepada Allah. An'amta. Nah, menggunakan kata tak. Tak di sini kan Allah. Tapi ketika berbicara tentang azab, al-maghdub, ya, jangan disebutkan Allahnya. Nah, ini kan bentuknya kan apa? Pasif ya. Selain yang dimurkai atas mereka, tidak disebutkan selain yang engkau murkai atas mereka. Tidak disebutkan engkau. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan azab. Adab kita kepada Allah ketika berbicara tentang azab, jangan disandarkan kepada Allah. Walaupun sebenarnya semua perbuatan itu bersumber dari Allah. Cuma ketika itu berupa azab, musibah, jangan disandarkan kepada Allah. Itu adab kita kepada Allah. Makanya di sini kalimatnya seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan orang-orang yang dimurkai dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Kan Ustadz, tanya Ustadz. Silakan, Bu. Maghdubi itu orang-orang yang dimurkai, dia posisinya apa Ustadz ya? Karena kalau sifat majhul, ini. sifat juga. Karena kalau majhul kan di itu biasanya dia u ya Ustadz ya. Tapi ini dia gitu, maghdubi. Jadi dia posisinya sifat ya Ustadz. Iya, ini sifat untuk ini jalan tadi, bukan jalannya orang yang dimurkai. Ini nih isim maf'ul, Bu. Isim maf'ul itu ini bermakna juga, iya. Isim maf'ul. Nanti kita pelajari tentang isim maf'ul. Ya. Nanti ada pelajaran khusus. Dari kata ghodoba. Ghodoba nanti jadi maghdub. Ghodoba artinya kan murka. Ya, marah. Tapi kalau maghdub yang dimurkai, yang dimarahi. Gitu. Ya kasroh karena ada ghairi Ustaz. Ya, karena ada ghairi jadi kasroh. Ghairil maghdubi. Ya. Baik, silakan yang mau nerjemah dari iyyaka. Iyyaka na'budu sampai waladdallin. Boleh langsung terjemahannya? Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Iya, mumtaz, bagus. Berikutnya surah Al-Baqarah. Kita masuk Al-Baqarah Bapak Ibu. Target kita hari ini sampai ayat 5 saja ya. Jadi Al-Fatihah dan surah Al-Baqarah sampai ayat 5. Berikutnya insya Allah minggu depan. Nah, ayat kedua, langsung ayat kedua ya, karena ayat pertama itu kan Alif Lam Mim. Dzalika itu Al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan
fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Zalika itu al-kitabu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya, hudan petunjuk, li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Oke, silakan. Zalika itu Alkitab, tidak ada roiba keraguan fihi di dalamnya, hudan petunjuk li bagi al-muttaqina orang-orang yang bertakwa. Iya, mumtaz. Ibu Siti Romlah luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lain silakan. Coba Ustaz. Silakan Ibu siapa? Fatimah Ustaz. Ibu Fatimah, silakan Bu Fatimah. Zalika itu babu kitab la tiada raiba keraguan fihi di dalamnya, hudan petunjuk li bagi al-muttaqin. Al-muttaqin. Al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Iya, coba dirangkai Bu. Itulah kitab yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Iya, bagus. Maksudnya kitab Al-Qur'an ya. Di sini itu Al-Kitabu adalah kitab Al-Qur'an. Itulah kitab Al-Qur'an yang tiada keraguan. Boleh kita tambahkan yang ya. Yang tiada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk. Boleh kita tambah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Jelas? Saya bertanya, Ustaz. Silakan yang mau Boleh? bertanya. Kalau apakah ada makna tertentu zalika di situ kan itu, tapi di terjemah Kemendak kan kebanyakan ini jadinya. Nah, itu sudah diolah. Terjemahan Kemendak itu sudah diolah. Kenapa diartikan ini? Ini adalah kitab. Karena dalam ilmu balaghah, zalika itu untuk mengagungkan sesuatu. Ya, lit ta'zim, untuk mengagungkan sesuatu itu dengan kata tunjuk zalika itu. Sesuatu yang jauh itu biasanya agung, ya. Itu tinggi gitu. Menunjukkan padahal Al-Qur'an kan yang di depan kita. Ketika kita baca Al-Qur'an kan di depan kita gitu ya. Tapi kenapa bilangnya itu padahal ada di depan kita gitu. Ya, karena orang Arab itu ketika mengagungkan sesuatu itu dengan menggunakan kata jauh. Itu gitu. Padahal ada di depannya. Itu faidahnya kenapa diterjemahkan ini gitu. Ya. Siap, Ustaz. Seolah-olah itu Al-Qur'an itu yang ada di Lauhul Mahfuz, yang tinggi, yang mulia gitu. Ya. Ya, ada lagi silakan. Oke, selanjutnya ya. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib, wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salata salat, wa dan mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan hum kepada mereka yunfiquna mereka menginfakkan. Oke. Silakan Bapak Ibu diikuti ya, diikuti saya. Alladzina orang-orang yang
Allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. yu'minuna Mereka beriman. Bil ghaibi dengan yang gaib. bil ghaibi dengan yang gaib Wa dan dan yuqimuna mereka mendirikan. yuqimuna As-salata salat. Wa dan mimma dari apa yang mimma dari apa yang razaqna kami rizkikan. kami rizkikan Hum kepada mereka. kepada mereka Yunfiquna mereka menginfakkan. Ya, silakan yang sudah siap. Coba yang lain ini. Basat. Yang belum ini. Silakan yang belum. Biar bisa semua. Saya pengennya semuanya bisa ini. Ya, tanpa terkecuali. Silakan yang belum. Ayo, Ibu Yani ada. Bu Yani. Bu Irene, silakan. Bu Yani ya, silakan Bu Yani dulu. Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dan Audionya dinyalakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Suaranya. Dengar nggak? Belum dengar. Silakan. Iya nih memang suaranya kecil sekali, susah. Ibu di mana? Ibunya nih. Ini memang dari dulu masalah. Suaranya kecil kali. Halo, Bu Yani. Ustaz, susah sekali suaranya. Audionya memang masalah, Ustaz. Itu tuh besar tuh. Sudah besar, Ustaz. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bu. Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan yang gaib wa yuqim dan orang-orang yang mendirikan sholat wa dan mimma dari apa yang razaqna berikan pada mereka rezekikan mereka yunfiquna mereka menginfakkan. menginfakkan. Iya, bagus. Silakan Bu Iren. Kalau perlu audionya semuanya dinyalakan ya. Dinyalakan biar kita lebih komunikatif. Bu Iren, silakan Bu Iren. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina orang-orang yu'minuna orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Ya. Yu'minuna mereka beriman bil ghaibi dengan yang gaib wa dan yuqimuna mereka mendirikan as-salat dan mimma dan mimma dengan apa-apa yang dari apa yang rozakna rezeki kami rizkikan hum kepada mereka
dan mereka. Apa rezekikan kepada mereka yunfikuna Mereka menginfakkan. Iya, bagus. Coba dirangkai, Bu. Orang-orang yang orang-orang yang yu'minuna, orang-orang yang beriman ya dengan yang goib, dan yuqimuna, dan yang mendirikan sholat. Ya, mereka mendirikan sholat. Mereka mendirikan sholat dan apa tadi? Dari apa yang? Dari apa yang? Wamin. Asalnya itu min dan ma. Ini mimma itu dua kata. Min dan ma. Asalnya min. Min artinya apa? Dari. Ditambah ma. Ma artinya apa? Apa-apa. Apa yang. Apa yang. Jadinya mimma, dari apa yang. Dari apa yang, wamin ya. Dari apa yang dirizkikan kepada mereka. Kami rizkikan. Nah itu artinya kami. Razaqna, kami rizkikan. Razaqna. Hum kan kepada ya Ustaz? Kepada mereka. Kepada mereka. Ya, kami rizkikan kepada mereka. Yungfikuna. Di apa? Mereka menginfakkan. Mereka menginfakkan. Iya, kalau ada kata awalannya ya, akhirannya wawunun, itu mengandung makna mereka. Yu'minuna, mereka beriman. Yuqimuna, mereka mendirikan. Yungfiquna, mereka menginfakkan. Oh iya. Nah ini definisi dari al-muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang-orang yang bertakwa? Yaitu mereka orang-orang yang beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat. Dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ya, asal kalimatnya itu wa yunfiquna mimma razaqnahum, gitu asalnya. Dan mereka menginfakkan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, gitu. Asal susunannya seperti itu ya. Tapi karena ini Al-Quran kan itu kan ada rahasia tersendiri. Kenapa yungfikun diakhirkan? Gitu. Jadi kalau ini kita rangkai gimana? Kalau rezeki kan asalnya rozako. Rozako itu artinya merizkikan, memberi rizki. Kalau rozakna, kami memberi rizki. Nah, nanti kita akan belajar tentang kata ganti subjek. Jadi dalam bahasa Arab itu kata kerja atau fiil itu terkadang nyambung dengan subjeknya. Nyambung dengan subjeknya. Ya, satu melekat dengan subjeknya. Rozako artinya memberi rizki. Kalau rozakna, kami memberi rizki. Atau kami telah memberi rizki. Kayak tadi yu'minun juga sama, itu kata kerja plus dengan subjeknya. Yu'minuna, mereka beriman. Ya, nanti insya Allah kita akan pelajari itu sedikit demi sedikit ya. Dengan yungfikuna ya Ustaz ya. Yungfikun juga sama. Hampir sama dengan yungfikuna. Iya, mengandung makna mereka. Yuqimuna juga sama, mengandung makna mereka. Tapi kita pelan-pelan ya. Yang penting sekarang bisa menerjemah dulu. Ya. Tanya. Ya, silakan yang mau tanya. Kenapa asolata ya? Karena objek. Akhirnya fathah karena dia objek. Karena sebagai objek maka dibaca ta asolata. Dan mereka mendirikan. Kenapa? Maaf Ustaz. Bisa bikin catatan di bawah yungfikuna ini tadi. Yungfikuna kenapa? Mereka. Ya, yang menunjukkan mereka ini ya. Ya. Plus wawunun. Ya. Ini juga sama yuqimuna ya sama wawunun. Yu'minuna ini juga sama ya
Wawu nun. Mereka ya. Ya, artinya mereka. Pasti Ya. Ustaz. Jelas? Ini kan wamina jadi gampang saya. Oh, bukannya hafal berarti mengerti ya. Iya. Dan dari Ini tidak menghafal kata-kata ya, tetapi ya menghafal juga, tapi juga menghafal kaidahnya. Jadi nanti ketika menemukan kata-kata ini dalam bentuk lain, kita bisa menerjemahkannya. Oke, silakan yang lain satu lagi ayat ketiga ini. Biar semuanya bisa ya, saya pengen semuanya bisa ini. Memang silakan, siapa namanya? Isya Ariansah, Ustaz. Ya, silakan Pak Isya. Isya dari Padang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman bil ghaibi, dengan yang gaib, wa dan yuqimuna, mereka mendirikan as-salata, salat, wa dan mimma, dari apa yang razaqna, kami rizkikan, hum, pada mereka, yunfiquna, dan mereka menginfakkan. Iya, coba dirangkai Pak. Jadi kalimat. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan salat, dan dari apa yang aku rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Iya, bagus. Dari apa yang kami rizkikan, Allah rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Baik, selanjutnya ayat keempat. Nah, ini sudah ada kata-kata ini, nanti lama-lama kata-katanya hitam semua Bapak Ibu. Kalau hitam ini artinya sudah pernah. Ya, kalau yang merah ini dianggap kosakata baru. Ya. Coba wa artinya apa? Dan. Bersama-sama ya. Alladzina artinya apa? Orang-orang yang. Yu'minuna artinya apa? Mereka beriman. Mereka beriman. Tanda merekanya apa? Ya, wawun. Iya. Jadi kita tahu akar katanya. Akar katanya ini amana ini. Hamzah, mim, nun. Amana asalnya itu. Ya, tapi nanti kita akan belajar ini. Tapi sekarang yang penting kita tahu dulu artinya dan ciri-cirinya, ciri-ciri merekanya ini ya wawu nun. Bi artinya apa? Dengan. Ma artinya apa? Apa yang. Nah, ini harus hafal kosakata populer tadi yang kita hafalkan. Min andari ila, kepada, ka seperti, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan. Nah, ketemu kan? Lila bagi, ma artinya apa? Apa yang. Nah, ini lagunya gimana? Alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Nah, ketemu kan? Ungzila diturunkan. Ya, yang diturunkan. Ini kosakata baru. Ungzila diturunkan. Nah, kita kalau sering dengar nuzulul Quran, artinya kan turunnya Al-Quran. Nah, ini satu akar kata, satu turunan. Ilaika kepada mereka. Kepadamu. Kak ini kamu ya. Tadi kita sudah ketemu dengan iyaka. Iya kan hanya kepadamu. Kalau ini ilaika kepadamu. Kamu di sini itu Nabi Muhammad. Maksudnya berarti Al-Qur'an. Ya, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Dalam kurung Al-Qur'an. Wa artinya apa? Dan. Ma. Apa yang ungzila diturunkan. Nah, ini hitam ini karena sebelumnya sudah. Min dari beli
Sebelum. Engkau. Kamu. Sebelum kamu. Sebelum Nabi Muhammad. Ini qobli ini sama seperti dengan qobla. Karena ada min jadi dibaca qobli. Ini qobla kita tadi sudah hafalin. Qobla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang. Wa ma unzila min qablika. Artinya apa? Dan apa yang diturunkan. Apa yang diturunkan Dan apa yang dari diturunkan sebelum kamu. Maksudnya kitab apa? Taurat dan Injil. Taurat dan Injil dan Zabur. Ya, jadi harus beriman dengan kitab sebelum Al-Qur'an. Wa artinya bi Dengan al-akhirati hari akhirat. Dan dengan akhirat. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Akhirah itu akhirat. Ya. Akhirah itu akhirat. Hum. mereka Yuqinuna. Mereka beriman. Mereka yakin. Tanda merekanya mana? Ya, waw nun. Ya waw nun. Dan dengan akhirat mereka yakin gitu. Kalau kita terjemahkan dari atas, ya, ciri-ciri orang bertakwa selanjutnya adalah dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Qur'an, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, itu Taurat, Injil, Zabur, dan dengan akhirat mereka meyakini. Ya, yakin. Yuqinun artinya yakin. Ustaz, berarti itu merekanya 2 kali ya? Ya, untuk menegaskan ini. Kalau ada kata yang kembar artinya itu untuk menegaskan. Dan dengan akhirat mereka benar-benar yakin. Ya, ayo yang belum biar bisa semua ya. Yang belum silakan. Pak Rizal silakan. Pak Rizal. Ya. Wa dan allazina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman. Bi dengan ma apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu. Ya. Wa dan ma apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelummu. Ya. Wa dan bi dengan akhirat mereka yuqinun mereka beryakin. Iya, coba dirangkai, Pak. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelummu dan dengan akhirat mereka yakin. Mumtaz. Terus ahsanta. Pak selanjutnya Pak Andi, silakan Pak Andi. Pak Andi. Ada Pak Andi? Halo? Yandi dipanggil tuh Ustaz, Haji Yandi. Tetangga saya itu, Ustaz. Iya. Ketok pintunya, Pak. Kalau nggak ada, mungkin lagi ke toilet ya. Pak Alizar. Pak Alizar silakan. Ada Pak Alizar? Pak Alizar? Halo? Belum aktif mungkin. Audionya belum aktif, Pak. Pak Alizar. Pak Alizar. Apa ditinggal belakang mungkin ya? Ditinggal belakang. Ibu Fitri ya, silakan.
Ya, silakan Bu Fitria. Dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman Iya. dengan apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu dan apa yang unzila diturunkan min dari qoblika sebelum kamu dan dengan al-akhirati akhirat mereka yuqinuna yakin. Ya, coba dirangkai, Bu. Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan sebelum kamu dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu dan dengan akhirat mereka meyakini. Iya, mumtaz, bagus. Selanjutnya ayat terakhir nih. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, coba kita jawab bersama-sama. Ini ulaika ini sudah pernah ini. Tadi kita hafalkan. Ulaika artinya apa? Mereka itu. Mereka itu. Ini termasuk isim isyarah ya. Kata tunjuk ya. Ulaika mereka itu. Haulai mereka ini. Ulaika mereka itu. Ala apa artinya? Di atas. Di atas. Ini juga sudah kita hafalkan tadi. Min andari ila kepada ka seperti ala di atas. Hudan petunjuk. Ini tadi sudah kita ketemu dengan hudan. Hudan lil muttaqin ya. Min dari Robbi Tuhan. him mereka. Coba kita rangkai. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Ya, bagus. Ini bahasa kiasan ya. Di atas petunjuk maksudnya mendapat petunjuk. Berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Nah, ini al-muflihun kosakata baru. Ya, al-muflihun, falah. Falah itu kan hayya 'alal falah. Falah itu keberuntungan. Atau kemenangan, ya. Keberuntungan atau kemenangan. Orangnya namanya muflih. Ya, muflih itu orangnya. Kalau jamaknya muflihun, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Nah, bagaimana kita mengetahui perubahannya gitu? Nah, nanti kita ada sesinya sendiri. Sekarang yang penting kita hafalkan dulu arti muflih adalah orang-orang yang beruntung. Coba kita rangkai dari awal. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Ini humnya dua kali, merekanya dua kali. Ini sebagai penekanan. Penekanan ya. Ya, benar-benar boleh. Dan mereka itulah benar-benar orang-orang yang beruntung. Oke, silakan Ibu yang belum, silakan yang belum. Budina ada? Budina silakan. Nah, itu siapa? Adanya Dini, Ustaz. Budini. Ini Dina ada juga nih, Budina dia. Oh, Dina berarti Dina, Ustaz. Ibu Dina dia Maharani. Oh, berarti Dina, Ustaz. Silakan. Dinyalakan dulu Bu audionya.
Oh, nggak ada juga. Ya, Bu Silvi ada, Bu Silvi? Silakan Bu Silvi. Ya Ustaz, Silakan Bu. ulaika mereka itulah ala di atas hudan petunjuk Rabbihim min dari Rabbihim Tuhan mereka. Ya. Terus? Wa ulaika dan itulah mereka. Dan mereka itu? Dan mereka itu mereka al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Iya, coba dirangkai. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, bagus. Ini boleh terjemahannya boleh diolah, boleh, atau letterlek seperti tadi di atas petunjuk. Mereka itu berada di atas petunjuk, ya, seolah-olah itu mereka benar-benar dimuliakan. Orang yang mendapat petunjuk itu dimuliakan oleh Allah, gitu. Sehingga di atas, berada di atas petunjuk. Petunjuk itu seperti kendaraan bagi orang-orang yang mendapat petunjuk itu. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gitu. Ibu, ada Bu Yatmi, ada nggak Bu Yatmi? Bu Yatmi. Bu Yatmi. Ini ada Bu Hai siapa ini? Ibu Bu Hai. Halo, Ibu Hai. Nggak ada juga. Pak Edi silakan Pak Edi. Pak Edi ada? Ya Ustadz. Ya, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tunjuk mereka waulaika, dan mereka itu mereka muflihun, mereka orang-orang yang beruntung. Iya, dirangkai Pak, silakan. Mereka itu di atas petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Iya, merekanya ini sekali aja, ini untuk menekankan. Ya. Mereka itulah benar-benar di atas, benar-benar orang-orang yang beruntung. Coba yang mau nerjemah dari ayat 2 tadi yang kita terjemahkan. Dari dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah kitab yang Selain Buromlah coba. Selain Buromlah coba. Ustaz. Pak Edi, silakan Pak Edi. Dzalikal kitabu, itulah kitab. Langsung terjemahannya coba, langsung disungsun. Kitab itu tidak ada keraguan. Ya, kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya, terus. Alladzina, orang-orang yang beriman dengan yang gaib, yuqimuna sholata, dan mereka mendirikan salat, wa mimma, dan mereka, dan dari apa yang razaqnahum, kami rezekikan kepada mereka menginfakkan. Iya, bagus. Begitu. Walladzina yu'minuna, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad, wa ma unzila, dan apa yang diturunkan dari orang sebelum kamu, wabil akhirati, dan mereka mempercayai dan mereka dengan hari akhir, dan dengan akhirat, bukan hari akhir, akhirat. Ya, dan dengan hari akhirat, dengan akhirat mereka
yukin mereka yakin. Iya. Mereka meyakini. Mereka meyakini. Kalau dalam Al-Quran ada kata kamu gitu ya. Kamu itu kebanyakan maksudnya adalah Nabi Muhammad. Kamu diturunkan kepada kamu. Kamu itu Nabi Muhammad. Karena apa? Karena Al-Quran itu kan perbincangan Allah dengan Nabi Muhammad. Allah sedang ngomong dengan Nabi Muhammad. Contohnya, Qul huwallahu ahad. Katakanlah itu maksudnya kamu Muhammad. Katakanlah kamu Muhammad. Katakanlah Muhammad. Huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Di sini juga sama. Unzila ilaika. Diturunkan kepada kamu. Maksudnya kamu Nabi Muhammad. Gitu. Oke, terakhir. Kalau kadang juga menyebutnya kami itu gimana tuh Ustaz? Kalau itu untuk ta'zim. Kayak dalam bahasa, kalau kita nyebut kamu terkadang bilangnya antum. Kalau untuk orang yang dihormati gitu ya. Kita menghormati orang, manggilnya tidak anta, tapi antum. Padahal kan kamu bahasa Arabnya anta kan? Ya. Tapi kita nyebut orang kadang antum. Kenapa? Untuk menghormati. Ta'zim. Nah begitu pula nahnu. Ya, untuk menghormati kita nyebutnya nahnu, kami. Nah, Allah itu sering menggunakan nahnu, kami. Itu fungsinya untuk ta'zim. Atau fungsinya karena Allah melibatkan makhluknya. Ya, Allah melibatkan makhluknya. Contohnya, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Ya. Allah menurunkan Al-Quran langsung atau melibatkan makhluknya? Melibatkan makhluknya, malaikat Jibril. Allah menjaga Al-Quran langsung atau melibatkan makhluknya? Melibatkan makhluknya. Jadi pakainya kami. Gitu. Ya, bukan berarti Allah banyak. Bukan berarti Allah 3, 2, enggak. Cuma itu untuk ta'zim. Gitu. Orang yang belajar bahasa Arab itu tahu bahwa kami itu tidak harus artinya banyak, tapi terkadang artinya saya, tetapi berfaidah atau mengandung makna ta'zim. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau enggak ada cukup sampai di sini praktek kita sampai ayat 5 ya. Untuk berikutnya silakan nanti mempersiapkan terjemahan ayat 6 sampai 16. Insya Allah minggu depan kita akan latihan menerjemah ayat 6 sampai 16. Nanti kosakatanya semakin banyak kita gitu ya. Jadi seumpama Bapak Ibu lupa ya arti kosakata ini nggak apa-apa karena nanti terulang-ulang lagi. Di ayat berikutnya ada kosakata ini, lupa ingat lagi gitu. Karena ada yang diulang sampai ratusan kali, bahkan ada yang ribuan kali begitu. Yang warnanya merah artinya ini dianggap kosakata baru Bapak Ibu ya. Kalau yang hitam ini dianggap sudah pernah, dianggap sudah akrab karena sudah pernah kita jumpai di ayat-ayat sebelumnya gitu. Ada pertanyaan? Tanya sedikit. Silakan. Kan kenapa harus ada wawu Ustaz? Gimana? Kurang jelas. Tulisan ulai. Kenapa harus ada wawu ya Ustaz? Oh, itu dari sananya. Ulaika kenapa ada wawunya dari sananya begitu. Ya, iya, cara penulisannya seperti ini. Cuma tidak dibaca. Tapi tidak panjang ya, tidak panjang. Memang dari sananya. Ya, ada lagi? Cukup ya? Baik, cukup sampai di sini. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan, diberikan istiqomah dan diberikan kesabaran sampai benar-benar bisa gitu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.